Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, mungkin ada ibu-ibu saya nggak nampak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai juga karena Allah. Di siang hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang metode dakwah. Bapak-bapak, bahwa sesungguhnya dakwah itu jangan diartikan secara sempit bahwa saya duduk di sini saya sedang berdakwah. Tapi dakwah kita artikan secara luas. Apakah saya ini berdakwah? Berdakwah, Pak. Dan semua kita punya kewajiban untuk berdakwah. Ada 3 landasan ayat yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Quran surah An-Nahl ayat 125, Quran surah Al-Ahzab ayat 21 dan Mumtahanah ayat ke-6. Bapak-bapak, bahwa dakwah itu kita masuk ke ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini enggak berbaris ya, Pak. Mohon maaf. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu surah An-Nahl ayat 125. Artinya adalah serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Bapak-bapak, dakwah itu artinya itu masdar dari da'a yad'u da'watan, artinya mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Itu problemnya saat ini adalah kita selalu menganggap bahwa dakwah ini hanya tugasnya ustadz atau tugasnya Pak Kiai atau tugasnya hanya guru-guru agama saja. Padahal sesungguhnya dakwah ini adalah tugas kita semua. Dan saya yakin bapak-bapak semua pun punya kewajiban berdakwah yang sama walaupun jenisnya berbeda. Saya yakin seperti itu. Kalau setiap apapun profesi kita di muka bumi ini pasti ada unsur dakwahnya, pasti ada unsur mengajaknya, apapun itu. Bapak mohon maaf, apabila kita tukang parkir misalnya, pasti ada keinginan kita untuk mengajak orang lain parkir di tempat kita, kan begitu. Kalau kita jualan, pasti ada keinginan kita untuk orang lain itu mau beli punya kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kita ada Pak? Ada ya. Jadi bapak ibu, maaf ya Bu, nggak nampak soalnya Pak kan. Jadi bapak ibu, dakwah itu adalah sebuah semangat. Dakwah itu semangat. Karena ada beberapa nanti kita lihat bahwa sesungguhnya dakwah ini punya hal-hal penting yang harus kita miliki dalam hidup. Dari ayat tadi dapat kita artikan pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Hikmah itu hikmah itu memiliki banyak sekali arti. Dari ayat tadi memang ada 3 metode yang disebutkan secara khusus ya. Yang pertama hikmah.
Banyak sekali arti, memiliki banyak sekali pengertian, di antaranya yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan yang terbebas dari kesalahan dan kekeliruan. Hikmah ini, Bapak-bapak, dulu sering dilakukan. Kalau ingat kita, dulu Bapak-bapak, kalau kita masih, Bapak Ibu, kalau kita masih di kampung, kalau ingat dulu saya ketika main-main, masih di kampung itu, kalau ingat ada ulama-ulama ustadz kita yang selalu rajin ke masjid ini, Pak Ibu. Selalu rajin ke masjid. Jadi ukurannya adalah ketika beliau sudah keluar rumah untuk datang ke masjid itu, alamat kita dipanggil oleh mak kita. Pulang. Bapak itu udah lewat mau ke masjid, berarti tandanya mau sholat zuhur gitu. Padahal dia tidak ngomong, dia tidak mengajak, dia tidak memberitahu. Tapi dengan lewatnya dia di depan rumah kita itu, buat orang tua kita panggil kita untuk segera menaikkan sholat zuhur ke masjid. Hikmah itu begini, Bapak-bapak, Bapak Ibu. Hikmah itu dipancarkan oleh diri kita, tanpa kita ungkapkan, tanpa kita lakukan. Gitu. Yang kedua, sesuatu yang jika digunakan akan mendatangkan kemaslahatan yang besar serta menghalangi munculnya kemudaratan. Yang ketiga, argumen yang menghasilkan kebenaran yang tidak diragukan dan tidak mengandung kelemahan. Maka kalau boleh saya katakan, hikmah ini adalah metode dakwah yang khususan lah gitu. Khususannya dia banyak digunakan walaupun tidak secara langsung, tapi banyak digunakan oleh para kiai kita, ulama kita, muallim kita. Kita kalau berhadapan dengan Ustadz Adi Dayat misalnya Pak di depan gitu, segan Pak, tunduk kita gitu, segan kita yang mau nanya-nanya apapun. Kayaknya itu pancaran dari dalam dirinya itu Pak, membuat orang lain merasa dia ingin menjadi baik gitu Pak. Dari pancarannya itu yang dikatakannya. Hikmah itu arti dasarnya mencegah secara istilah, mengetahui rahasia dan faedah dalam tiap-tiap hal, juga diartikan pengetahuan tentang kebenaran dan pengalamannya, ketepatan dalam perkataan dan pengalamannya. Dalam konteks dakwah merupakan kemampuan dan ketepatan dai dalam memilih, memilah dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi objektif mad'u, juga kemampuan dai dalam menjelaskan doktrin-doktrin Islam secara realitas yang ada dengan argumentasi logis dan bahasa yang komunikatif. Jadi mad'u ini adalah jamaah ya Pak ya. Dai itu yang menyampaikan, mad'u itu jamaahnya. Jadi hikmah ini arti dasarnya mencegah kalau kita artikan secara bahasa sesungguhnya. Apakah bisa hikmah ini tanpa kita ngomong, Ustaz? Bisa Pak. Yang tadi saya bilang, Bapak ambil batu di jalan, Bapak singkirkan, Bapak hilangkan dia dari jalan, Bapak pinggirkan, dilihat oleh orang lain, ditiru oleh orang lain, itu dakwah, tapi dengan cara yang hikmah. Ini dia. Pendekatannya itu adalah pendekatan psikologis, pendekatan sosiologis, pendekatan budaya, dan pendekatan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi memang luas lah dia. Tapi sungguhnya kalau kita mau menggunakan pendekatan-pendekatan lain secara selain psikologis, kalau tadi yang saya katakan adalah psikologis, orang lain yang melihat kita lalu kita terdistrik, kita terpengaruh untuk kita berbuat kebaikan. Yang kedua ada pendekatan sosiologi, kalau boleh saya pakai istilah ilmiahnya namanya manipulation society gitu ya. Manipulasi sosial, tapi dalam hal tanda kutip bukan manipulasi yang buruk tapi manipulasi yang baik. Pendekatan budaya juga seperti itu Pak. Sama aja. Kalau kita lihat dulu mungkin para wali songo kita terdahulu kan seperti itu. Dia gunakan ininya ke apa namanya ya? Kalau kita bilang kayak ini pancaran dirinya itu apa ya disebut istilahnya? Wibawanya lah Pak ya. Dia gunakan wibawanya sebagai ulama, dia gunakan wibawanya sebagai pemimpin kalangan-kalangan di masyarakat untuk mengajak orang lain kepada kebaikan itu. Dia gunakan pendekatan-pendekatan budaya karena dia tahu pada saat itu mad'unya adalah orang-orang yang masih tertanam nilai-nilai budaya-budaya nenek moyang yang lalu begitu.
Mau'izatul hasanah. Mau'izah ini nasihat, Pak. Nasihat yang baik, hasanah, nasihat yang baik. Ini kadang jadi problem, Pak. Memang semangat kita untuk berdakwah itu besar. Ustadz, saya mau nasihati dia karena saya nilai beliau itu mungkin lari dari jalan Allah misalnya, atau tingkah laku dan perbuatannya itu tidak sesuai. Saya ingin nasihati dia, Ustadz. Tapi Pak, menasehati ini harus diperhatikan. Menasehati Bapak Ibu tidak boleh terang-terangan lah di depan. Pada akhirnya orang akan malu gitu. Ada kita misalnya jadi imam, ya bacaan kita salah, kita ingatkan tapi terus kita teruskan aja, tapi setelah itu habis sholat karena kita tahu bacaan itu ini Ustadz ini keliru ini. Habis sholat langsung kita labrak lah, apa itu? Labrak. Kita datangi Ustadznya, kita ngomong buat Ustadz baca ayat tadi salah, kelewatan katanya. Tapi di muka jamaah yang lain. Pada akhirnya yang timbul adalah malu. Itu mending Ustadz masih mau dia dibilangi. Kalau orang yang umum Pak misalnya, dia mau datang ke masjid Pak, mau datang ke masjid, dia mau tobat, tempat dia kembali untuk tobat kepada Allah adalah masjid. Masjid itu bukan tempat untuk kita yang sudah beriman saja pada Allah. Masjid ini Bapak Ibu juga tempat untuk orang-orang yang ingin bertaubat. Dia mau bertobat Pak, datang ke masjid. Begitu datang ke masjid dia pakai pakaian yang ketat, dia pakai celana yang ketat karena memang dia orang yang baru bertaubat, ingin bertaubat. Dia belum punya pakaian yang layak lah untuk beribadah. Begitu dia masuk ke masjid, kebiasaan kita Pak, memang kadang kita ini, mulut kita ini terlalu lemes Pak. Terbiasa sekali kita untuk mengomentari orang lain. Ngapain ke masjid? Kita bilang. Pakaianmu nggak layak untuk masuk ke masjid, kotor itu. Pergi sana, kita bilang. Ganti pakaiannya. Coba Pak. Tujuan kita baik padanya. Kita menasehati dia supaya engkau ganti dulu pakaianmu lalu kembali lagi kemari Pak. Tapi karena kita nasehati dia di depan orang banyak, dia malu Pak. Setelah malu dia nggak bakal kembali ke masjid itu. Pertanyaan saya, kalau dia tidak jadi sholat, dia tidak jadi bertaubat kepada Allah, yang salah siapa? Maka kalau kita ingin menasehatinya, jadilah muslim yang solutif. Kita tahu bahwa dia pakaian tak layak Pak, dia datang ke masjid, biasanya di masjid menyediakan sarung. Kalau tidak ada, pakaikan jubah itu Pak. Kalau tidak ada juga, pakaikan apa yang panjang atau kita pinjamkan dia sebentar baju, kita pinjam dari rumah-rumah sebelah. Solutif Pak, harus begitu. Jadi orang-orang yang ingin bertaubat itu, apalagi orang-orang yang ingin bertaubat itu harus kita nasihati dengan cara yang lebih baik. Jangan nasihati dia sedang dia lagi mabuk-mabukan, habis kita dibuatnya Pak. Jangan nasihati dia ketika sudah tengah malam dia sedang ngantuk, nggak didengarkannya Pak. Sama itu. Maka menasihati itu harus betul-betul lihat keadaannya. Ustadz, tapi Ustadz suruh kita menasihati, iya Pak, tapi tengok-tengok juga keadaannya. Hati-hati, ya. Nih, menasihatinya dalam bentuk lisan, bisa juga dalam bentuk tulisan. Bapak Ibu nulis di koran, di majalah atau di buku, dalam bentuk lembaga formal, sekolah, madrasah, majelis ta'lim, dan lembaga non formal, keluarga atau masyarakat. Jadi bisa punya skup yang luas untuk itu. Mujadalah, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadil itu artinya debat Pak, berdebat. Kita kalau berdebat dengan orang-orang yang punya ini ya, orang-orang yang empirismenya itu tinggi Pak, atau bahasa yang kita kenal sekarang itu orang-orang orientalis gitu ya, yang lebih mengutamakan akal logikanya daripada hatinya, atau tidak selaraslah antara akal dan hatinya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, debat juga dia, tapi dengan cara yang baik. Karena orang-orang yang seperti itu kadang-kadang akal empirisnya ini lebih kuat Pak daripada hatinya. Begini Pak, kita ini disuruh Allah untuk sholat, ya Ustadz ya. Kita ini disuruh Allah untuk sholat Pak.
Tapi pernahkah Bapak lihat Allah? Tidak kan? Tidak. Disuruh Allah kita dulu untuk yakin, Pak. Yakin dululah engkau, sholatlah engkau, percaya bahwa aku itu ada, aku akan berikan pahala padamu. Tapi Pak, kalau saya tanya sama Bapak-Bapak, ada anak-anak, dia sakit Pak. Anak-anak sakit, Bapak Ibu, kita suruh dia makan obat. Mau nggak dia Pak? Nolak Pak. Anak-anak paling payah makan obat Pak. Kenapa? Karena orientasi anak-anak, akal pikiran anak-anak itu hanya sampai kepada rasanya. Dia makan obat, obat itu pahit, lalu akalnya berpikir bahwa untuk apa aku makan obat yang pahit ini? Apakah aku bisa sembuh? Kan begitu Pak. Ya kan? Kalau kita orang dewasa, Bapak Ibu, kita tahu bahwa dengan makan obat ini, dengan berobat ini, maka kita sembuh dari penyakit kita. Kan begitu? Tapi anak-anak tidak sampai ke situ akalnya. Begitu juga dengan orang-orang yang orientasi atau orang-orang yang lebih empirisme gitu, orang-orang yang lebih mengutamakan akalnya. Begitu juga dengan mereka. Mereka berpikir, untuk apa aku sembah Tuhanmu yang tak pernah aku lihat wujudnya sama sekali. Jadi memang harus betul-betul cerdas dan kita punya argumen-argumen yang kuat. Jangan sampai dengan metode wajadilhum billatihi ahsan ini jadi kita yang kalah Pak. Malah mereka kasih logika yang lebih kuat sehingga kita yang jadi terpengaruh kepada mereka. Bapak Ibu, dasarnya bahwa kita semua harus menjalankan dakwah ini adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ali Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, kata Allah. Jadi kaidah usul fikihnya begini, al aslu fil amri lil wujub. Segala yang berbentuk fi'il amr itu jadinya wajib. Jadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi menjadi hujah kita bahwa semua kita punya kewajiban untuk berdakwah. Dakwah itu seperti saya katakan tadi Pak, mengajak. Dakwah itu bisa diartikan juga dengan cinta. Bapak Ibu, dakwah ini punya strategi yang harus dijalankan gitu. Dakwah ini kalau Bapak Ibu ingin menjalankan, Ustaz saya tidak pandai ilmu agama, saya hanya bisa sholat datang ke masjid, saya mendengarkan ceramah kajian, saya bersedekah, saya tidak masuk pesantren dahulunya, saya juga jarang membaca Al-Quran, saya begitulah artinya Ustaz saya ini pas-pasan, misal begitu Pak. Lalu apakah saya boleh berdakwah? Boleh Pak, boleh. Jadi tidak dibatasi oleh keadaan. Makanya saya bilang, kita lihat anak kita jarang ke masjid karena dia lihat kita jarang ke masjid. Kita suruh dia ke masjid, nak ke masjid nak. Ayah aja nggak ke masjid, cemana saya mau ke masjid. Jadi Bapak Ibu, bahwa setiap unsur kehidupan, pekerjaan yang kita lalui selalu ada nilai dakwahnya. Maka kerjakan dia. Tapi Ustadz, bagaimana kami mau mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, sedangkan di dalam kebaikan saja ada kemungkaran di situ. Bapak punya handphone, Bapak punya aplikasi Al-Quran, kita buka ini Pak aplikasi Al-Quran. Ada iklan yang muncul Pak. Begitu iklannya muncul, yang muncul iklannya iklan-iklan yang mungkin tak pantas untuk kita lihat. Lihat, kita mau baca Al-Quran ini dari handphone, tapi iklannya begitu. Bagaimana Ustaz saya mau berdakwah, sedangkan untuk saya berdakwah saja ada kemungkaran di dalamnya. Bagaimana saya mau membantu sosial Ustaz, sedangkan ketika saya mau membantu saya harus ditodong oleh orang lain misalnya. Ada pajaknya, sini serahkan sama aku sekian persen. Padahal untuk nilai-nilai kebaikan Ustaz. Bagaimana? Bagaimana itu Ustaz? Maka Pak, misalnya saya katakan bahwa
Sebelum atau begini, ketika kita mau mengajak orang lain berbuat kebaikan, tapi ada hal-hal yang seperti itu, atau kita mau mengajak orang lain berbuat kebaikan, tapi diri kita ini kita anggap belum mampu, maka mencegah diri kita ini dari perbuatan kemungkaran pun juga mendapat pahala dari Allah. Jangan dulu diajak orang lain berbuat kebaikan. Ustaz, aku dululah sendiri diriku ini, Ustaz. Iya, Pak. Kita mencegah diri kita dari berbuat mungkar pun ada pahalanya. Sebelum kita mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Ketika kita sudah anggap diri kita ini, bukan anggap. Ketika kita sudah menilai bahwa insya Allah saya bisa untuk sama-sama mengajak kebaikan kepada orang lain, maka lakukan. Semangat itu perlu untuk berdakwah. Ada metode-metode khusus Pak dalam berdakwah yang di luar dari tadi. Metode khusus yang dimaksudkan di sini adalah berkaitan dengan 2 ayat berikutnya yang memuat kata kunci yang sama, yaitu uswatun hasanah, metode keteladanan. Pertanyaannya, apakah semua kehidupan Nabi harus menjadi teladan bagi manusia? Begitu Bapak-Bapak. Apakah semua kehidupan Nabi menjadi tauladan bagi diri manusia? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita semua sepakat bahwa kehidupan Nabi itu baik untuk dicontoh. Betul? Betul. Kita sepakat, tidak ada perdebatan di situ. Kita sepakat bahwa kehidupan Nabi itu baik untuk dicontoh. Seluruh umat manusia pun bahkan mencontohnya. Bagaimana keteladannya, bagaimana uswatun hasanah beliau. Beliau juga disebut dengan Al-Quran yang berjalan, saking mulianya beliau itu. Jadi Bapak-Bapak, kalaulah kita sudah sepakat, logikanya seperti ini Bapak Ibu. Allah itu beri kita kesempatan untuk berbuat jahat. Allah juga beri kita kesempatan untuk berbuat baik. Pertanyaan saya adalah, mana yang kita pilih? Mana yang kita pilih? Ketika Bapak Ibu mau berbuat kebaikan, di situ juga terkadang Allah kasih kesempatan kita untuk berbuat jahat. Betul? Betul. Terkadang di saat kita ingin berbuat kebaikan, tapi Allah juga beri kesempatan, peluang untuk di situ bisa terselip perbuatan-perbuatan jahat. Pertanyaannya adalah, mana yang kita pilih? Tetap melakukan perbuatan kebaikan atau kita lakukan perbuatan kejahatan? Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya kembali kepada diri kita. Maka dakwah tadi kita harus punya pedoman yang kuat. Dakwah itu semangat juga Pak. Kadang jalan dakwah itu sakit Pak, jalan dakwah itu keras. Kita mungkin nggak pernah lihat bagaimana perjuangan dai-dai kita yang berada di perbatasan. Bagaimana teman-teman saya yang berada di perbatasan atau berada di tempat-tempat yang mungkin sangat Islamnya sedikit misalnya. Bagaimana perjuangan mereka kepada tempat-tempat yang masih masyarakat itu menganut nilai-nilai budaya zaman dulu, atau apa ya istilahnya, kejawen misalnya Pak, yang masih sangat kental begitu. Bagaimana perjuangan? Makanya jalan dakwah itu sakit Pak, jalan dakwah itu sulit. Iya Ustadz, kami tahu jalan dakwah itu sulit, makanya kami nggak mau berdakwah Ustadz. Setidaknya berdakwah untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, ya Bapak Ibu. Dari metode-metode khusus ini ada juga. Ada namanya dakwah dengan cara ini, ada dengan cara harta, ada dengan cara ini kita cari habis. Metode-metode khususnya ada dengan cara harta. Saya lupa menuliskan, ada beberapa itemnya nih. Ada dengan harta, ada dengan kekuasaan, ada juga dengan politik. Artinya setiap apapun metode yang kita gunakan, yang penting ujungnya adalah mengajak orang lain berbuat baik dan mencegah orang lain untuk berbuat kemungkaran. Itu inti dari dakwah. Jadi insya Allah Bapak Ibu,
dakwah ini menjadi nilai yang harus ditanamkan di dalam diri. Ustadz, kami untuk sholat ke masjid saja pun masih sulit 5 waktu. Bagaimana kami mau mendakwahi orang lain? Untuk itu Pak, yang saya katakan tadi Bapak Ibu, bahwa mencegah diri kita pun dari perbuatan yang mungkar juga mendapat pahala dari Allah, daripada atau ketika kita belum bisa untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan. Tadi saya tanya sama Pak Ustadz berapa lama, sekitar 30 menit, 10 menitnya pertanyaan. Saya yakini bahwa tadi saya baca di bawah yang mengisi setiap juhur di sini punya tema-tema yang khusus ya Pak. Dalam kajian-kajian yang ada sejarah Islam, ada akidah akhlak, ada tentang tohara, tentang fikih dan lain sebagainya. Kali ini kita akan bahas tentang, oleh karena saya menggantikan Ustaz Syukri Albani, beliau membahas tentang akidah akhlak, maka dakwah ini juga bagian dari akidah akhlak. Jangan pisahkan Pak, Bu, jangan pisahkan dakwah ini dari kehidupan kita. Jangan pula berorientasi dengan hal-hal yang membuat kita terganggu. Apa misalnya Pak Ibu terdistrik dengan honor, terdistrik dengan jauhnya, terdistrik dengan panas matahari atau apapun lah yang membuat kita menjadi hilang semangat untuk berdakwah ini. Jadi jangan juga diartikan secara sempit bahwa Ustaz, saya harus berdiri di atas mimbar baru disebut dengan berdakwah. Saya harus menulis dengan ayat-ayat Quran baru disebut dengan berdakwah. Tidak hanya itu, dan jangan disempitkan hanya itu. Bapak, Ibu mengajak orang lain berbuat kebaikan, mencegah dari perbuatan kemungkaran juga disebut dengan dakwah. Saya pikir seperti itu Pak. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Karena sudah 30 menit. Baik Bapak Ibu yang mau bertanya, Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dakwah itu harus baik? Maksudnya baik ini apanya yang baik ini? Nyampaikannya baik, gayanya atau apanya atau akibatnya gitu. Dakwah marah-marah, bukan. Menganjurkan orang sholat marah-marah, menganjurkan orang untuk begini-begini gitu yang baik-baik dengan marah-marah, apakah ini dakwah gitu ya? Satu. Kemudian dakwah ini bisa dilakukan oleh non-muslim. Misalnya Rocky Gerung atau lain-lain, itu apa dakwah gitu. Itu apakah bisa dibilang dakwah gitu. Terus yang ketiga, ada salah satu tokoh di negara kita ini, Ustadz gitu ya, itu dipersepsikan oleh orang-orang dakwanya kasar gitu. Nah ini apakah dakwah juga ini gitu? Kok kasar kok ini gitu? Terus dakwah itu harus berimbang gitu. Oh ini spesialis nahi mungkar saja, gimana itu? Oh ini harus yang manis-manis saja, yang baik-baik seperti itu. Ini gimana? Harus berimbang nggak gitu? Harus ya gitulah. Terima kasih tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak sebut merek ya Pak ya? Nggak apa-apa. Guru-guru kita, mereka pun kalau disebut insya Allah mereka Pak Gus Miftah misalnya. Beliau itu berdakwahnya keras Pak. Di diskotik beliau berdakwah, di tempat-tempat yang memang pusatnya maksiat. Dari Pak Ustadz, apakah nggak boleh dakwah itu? Apakah semuanya harus baik-baik? Bagaimana kita mau berdakwah kepada preman misalnya Pak? Bagaimana kita mau berdakwah kepada orang-orang yang seperti itu? Haruskah lembut-lembut kita Ustadz? Habis kita Pak. Habis. Nggak bisa Pak. Jadi Ustadz, dakwah dengan keras itu boleh. Coba kalau kita perhatikan begini Pak. Kerasnya dia itu
bukan keras yang menyakiti, kerasnya dia itu lebih kepada tegas. Dia bilang gitu. Dia tak mundur gitu, seakan-akan orang lain melihatnya keras. Kenapa Pak? Ada standar yang dibangun oleh masyarakat untuk mengajak orang lain berbuat baik. Ada standar yang dibangun oleh masyarakat. Standarnya itu bagaimana? Standar yang dibangun masyarakat itu adalah standar yang dilihat dia secara umum kontekstual. Dia dapat dari mana Pak? Dia lihat dari khutbah, orang nggak ada marah-marah Pak. Dia lihat dari ceramah-ceramah, orang nggak ada marah-marah. Standar itu terbangun Pak di tengah masyarakat. Sehingga ketika ada satu dai yang menggunakan metode seperti itu, lalu dia anggap itu keras gitu Pak. Lalu saya katakan begini Pak, perang itu bagaimana Pak? Misalnya, perang itu dia angkat senjata aja Pak. Apakah bagian dari dakwah? Kalau untuk mempertahankan negara, untuk mempertahankan agama, maka itu bagian dari dakwah. Mengajak orang lain berbuat kebaikan, walaupun dengan cara kita harus mempertahankan diri, angkat senjata dan lain sebagainya, terserah. Jadi Ustaz boleh dakwah keras-keras. Bapak lihat dulu madaunya, punya strategi dia. Bapak lihat madaunya, kalau Bapak berdakwah kepada guru-guru TK lalu Bapak marah-marah, itu salah. Nggak masuk kepada mereka, kan begitu. Kalau saya di sini misalnya Pak, saya berdakwah di sini saya marah-marah, Bapak, ibu-ibu harus begini, harus begitu, saya bilang. Saya marah-marah di sini, itu pun salah. Gitu. Karena saya tahu bapak-bapak semua madu-madunya adalah orang-orang yang punya basically pekerja kantoran kan gitu. Kalau saya marah-marah sama bapak-bapak, maka bapak-bapak tidak akan suka. Mungkin ada yang pergi, saya nggak bisa saya sakit hati saya. Nggak masuk Pak. Tapi kalau saya sampaikan lembut-lembut seperti ini kepada orang-orang yang mungkin sudah makanan dia sehari-hari Pak, mungkin narkoba, nauzubillah, hal-hal yang sifat mudaratnya tinggi, sehari-hari makanan dia gitu Pak. Lalu kita nasihati dia pelan-pelan gitu. Nak berhentilah nak, jangan ada begitu lagi. Habis Pak. Tidak bisa masuk kepala. Kita harus tunjukkan pada dia bahwa ini aku, Islam itu kuat mereka. Kita ini tegas, kita ini tegar. Karena orang-orang yang seperti itu kadang melihat sosoknya Pak. Makanya saya bilang begini, sebelum berdakwah dimanapun kita sebelum berdakwah, jangan dianggap luas, jangan dianggap tersempit Pak ya, anggap luas ya. Dimanapun Bapak, ketika Bapak ingin menyampaikan perbuatan yang baik atau ingin mencontohkan hal yang baik, coba lihat sekeliling kita. Ada batu di tengah jalan Pak, kita singkirkan. Karena tujuan kita adalah untuk supaya orang lain tidak terhalang. Ternyata batu itu ditaruh pemerintah untuk menghalangi jalan supaya orang nggak mutar Pak misalnya. Salah nggak gitu itu? Salah Pak. Padahal tujuan kita baik. Nah ini orang lain nggak bisa mutar ini, terhambat ini, bisa macet ini, kita singkirkan. Padahal sengaja diletakkan di situ. Maka saya mau katakan apa ini Pak? Saya mau katakan bahwa ketika kita ingin berbuat baik, maka lihat dulu sekelilingnya. Kepada siapa dan untuk apa ini? Ustaz, tapi kan memang harus begitu. Saya kalau lihat ada yang tidak cocok dengan saya, harus saya ucapkan. Ya nggak apa-apa, silahkan Pak. Jika ada yang tidak cocok dengan Bapak pikir itu salah, silahkan. Cuman sebelum Bapak lakukan itu, tolong dipikir dulu. Tolong kita mikir. Kalau ini saya lakukan, ini sebenarnya yang salah siapa ini? Ada orang misalnya Pak, dia sholat, kita nggak tahu dia sholat apa Pak. Dia kok sholat ya jam segini? Lalu kita datangi dia, kita bilang sama dia, kamu sholat apa jam segini? Sholat apa kamu jam segini? Apa ya? Perasaan kita itu bahwa kita itu ingin membenarkan dia, ingin menasehati dia bahwa tidak ada sholat sunnah jam segini, gitu. Padahal setelah kita tanya dia bilang, saya musafir Pak, saya menjamaknya ini Pak, saya mengqadha sholat misalnya. Oh, gitu. Maka dimulai dengan yang baik dulu. Jadi kalau misalnya dia mau keras, tapi Pak di dalam ayat ini kalau kita baca, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Di sini Allah pakai kalimat hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Di sini juga Allah pakai ahsan. Apa bedanya hasanah? Apa bedanya ahsan? Mau'izatul hasanah, nasihat yang baik. Maka kalau saya katakan tadi, nasihat yang baik yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah bapak baik. Menasehatinya itu harus melihat keadaannya.
Melihat keadaannya, melihat orangnya, melihat waktunya, melihat kondisi dia, bapak nasihati dia, ayolah nak, sholatlah nak. Tapi dia dalam keadaan yang lapar misalnya, nggak masuk juga pak. Maka di sini pakai kalimat hasanah. Di sini kenapa pakai kalimat ahsan? Walaupun sama-sama artinya baik pak. Wajadilhum billati hi ahsan, dan perdebatan yang baik. Kenapa di sini pakai ahsan bukan pakai hasanah? Kenapa pakai debat yang baik? Karena ini ditujukan untuk orang-orang yang saya katakan tadi, orang-orang yang memang mengutamakan akalnya, empirik sekali dia. Dia hanya percaya kepada apa yang dia lihat oleh matanya sendiri, Pak. Empirisme gitu. Maka dia pakai ahsan di sini. Ahsan di sini kata Allah baik. Hasan yang baik, debatnya yang baik. Debatnya itu kita nggak boleh geprak-geprak meja. Debatnya itu kita nggak boleh menunjukkan bahwa kita ini adalah contoh muslim yang kasar gitu. Tapi debat dengan cara yang baik. Kenapa? Karena metode dakwah wajadilhum billati hiya ahsan, Pak. Walaupun dengan cara berdebat, nanti yang akan mengbolak-balikkan hati mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah itu apa? Cahaya nur itu akan turun kepada dia dari situ, Pak. Mudah-mudahan dengan akalnya disentuh, dia akan menerima kebenaran itu. Begitu ya, Pak. Sudah terjawab semua atau ada yang belum, Pak? Kenapa tuh baik? Bisa ada lagi? Itu Bang Anhar bagusnya ke sini karena ada yang sholat perempuan sini, jangan nanti dia agak ini. Gini saat ya, saya takut gini, kita mempersepsikan atau kita menilai orang melihat gayanya gitu, yang tampilannya gitu. Saya pikir masih ada beberapa orang menyampaikan satu hal yang sama, tapi beda gaya karena karakter itu adalah karakter dia. Misalnya kalau kita kembalikan ke sahabat, kalau Ali kayak gini, Umar kayak gini, Abu Bakar kayak gini gitu. Mereka menyampaikan hal yang sama. Nah, saya khawatir zaman sekarang ini yang gaya Umar nggak disenangi, nggak bisa gitu. Saya gitu. Ya Umar kayak gini, ada pohon di sana, udah tebang pohonnya. Kalau memang itu berbahaya kepada akidah mereka, pohonnya tebang. Mungkin yang satu lagi kalau dinasihati orang itu gak usah ini gitu. Nah maksud saya keras tidak tadi itu apakah karakter penyampai takut saya gitu. Jadi jangan substansinya yang dirusak tapi gayanya itu gitu. Maksud saya jangan gara-gara gayanya itu menjadi yang berdakwah ini jadi dijauh di stigma kan ini kasar nih enggak gitu begitu gitu saat itu saat makasih Assalamualaikum. Iya Pak. Iya saya bilang begitu Bapak Ibu. Makanya saya katakan tadi bagaimana Ustadz, apakah dengan gaya Umar atau gaya Ali ya sekarang memang gaya Umar, itulah saya bilang tadi kata masyarakat ini yang terdistrik dengan itu Pak. Begini saya katakan Pak, jika yang diduduk di sini sekarang Ustadz Adi Hidayat misalnya atau Ustadz Abdul Somad, ini saya yakin Pelindo Pak, Masjid Al-Munawwarah depan tuh pasang terata Pak, ya kan? Jamaah ini membludak Pak. Ini meja nggak di sini Pak? Meja di situ Pak, ya kan? Kenapa begitu Pak? Ketika saya yang datang atau Ustadz Syukri yang datang atau Prof Muzakir yang datang atau Prof Zainal Arifin Jakaria yang datang, jamaahnya nggak ramai seramai Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Hidayat yang datang Pak. Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana Pak? Misalnya. Karena apa Pak? Karena kita hanya masih mencintai karakter Pak. Bukan mencintai isinya Pak. Padahal yang saya sampaikan dan yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad pun sama. Berdasarkan Al-Quran dan hadis. Karena kita masih cinta karakternya Pak, kita sebatas itu Pak. Maka ayatnya begini Pak, ada yang menarik begini. Tadi di pembukaan di awal saya bacakan. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'uqutilam qalabatum ala aqabikum wa may yanqalibu ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a. Muhammad itu adalah seorang rasul yang sama seperti rasul-rasul sebelumnya.
Fa imma ta'u qutilan qalabatum ala aqabikum. Kata Allah, lalu apakah ketika Nabi Muhammad itu dibunuh atau wafat kalian akan kembali ke belakang? Kenapa? Karena memang ada kecenderungan, Pak. Kecenderungan kita ini manusia hanya mengikuti karena dari sosoknya saja, bukan dari apa yang dia bawa, Pak. Sama, Pak, macam itu. Kecenderungan kita masih begitu. Masyarakat pun kecenderungannya masih begitu. Contoh. Maka ketika ada dai-dai yang menyampaikannya agak keras, nilai masyarakat itu, stigma masyarakat kepada mereka itu negatif, Pak. Padahal tidak. Sesungguhnya yang dia sampaikan sama yang disampaikan yang lembut-lembut sama, Pak, isinya. Hanya caranya yang berbeda. Tapi jika masyarakat menilai bukan dari sosoknya, tapi dari isinya, maka nggak jadi problem ini. Nggak jadi problem. Kita nggak akan terbelah-belah, Pak. Pak, kita tahu, kita bisa menilai, kita punya hal-hal yang kita sepakati itu baik secara bersama, Pak. Kita punya hal-hal yang kita sepakati baik itu bersama-sama. Ada ustadz-ustadz yang mungkin tidak kita sukai karena dia begini, ustadz. Ada yang tidak kita sukai karena dia begini, ustadz. Saya tak suka sama dia, ustadz, karena dia ngomongnya cepat kali, ustadz, berbelit-belit, ustadz. Tapi ada hal-hal baik dari mereka yang kita sepakati itu baik, Pak. Dan harus kita ikuti. Dan kita sebagai muslim jangan menolak dan menafikan itu. Maka mulailah mencintai isinya. Kalau kita masih mencintai fisiknya, kita hanya terbatas kepada mata saja. Hanya terbatas kepada mata, empirik. Hanya terbatas kepada apa yang kita lihat, tapi tak pernah kita lihat apa yang dia bicarakan. Gitu, Pak. Dari setan pun, Pak, dari setan pun ada hal-hal baik yang dapat kita ambil contohnya. Pada awalnya setan itu makhluk yang tak pernah kena lelah dia untuk menggoda. Yang kita ambil apanya, Ustaz? Tak pernah kena lelahnya. Kalau tak bisa cara ini, cara ini, tak bisa cara ini, cara ini, tak bisa cara ini, cara ini, cara ini, cara ini, begitu. Jadi dari setan pun kita bisa ambil hikmah, tapi bukan berarti perbuatan dan tingkah laku atau apa ya, nilai-nilai negatif yang dia bawa. Begitu ya, Pak? Insyaallah, insyaallah. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada, kita tutup. Terakhir. Apakah ada dakwah negatif, Ustaz? Jadi atas perbuatan saya berakibat akumulasi perilaku itu dicontoh diikuti orang negatif misalnya. Misalnya gini, Ustaz. Di grup diupload kawan gambar yang enggak pantas gitu kan. Yang enggak syar'i lah kita bilang gitu kan. Ada gambar orang kayak LGBT gitu kan. Kalau saya like atau saya komen nanti tambah rame nih. Saya diam aja lah gitu. Misalnya kayak gitu. Terus ada cara apa gitu. Saya ikut gitulah. Nanti orang jadi ngikut gitu kalau saya ikut. Nanti ini bisa nggak bagus misalnya. Oh joget-joget nyanyi-nyanyi misalnya kan. Oh saya ikut nanti orang lain akan ngikut nih. Gimana ya? Nanti itu negatif nggak itu kan itu apa namanya dakwah negatif maksud saya. Atau dakwah yang tersembunyi atau yang negatif itu bisa dakwah juga. Oh kalau gitu saya nggak usah lah itu. Itu Pak, apakah saya dakwah juga gitu? Dan apakah dakwah itu ada yang negatif gitu yang saya buat jadi image jadi jelek rupanya gara-gara gini. Nah, itu jadi negatif Pak. Maksud saya juga ini introspeksi bagi kami, perilaku kita itu apakah bisa dicontoh orang jadi dakwah negatif bagi orang lain gitu maksud saya. Kita datang terlambat tapi masih santai-santai nanti ditiru orang pula. Datang pula orang lain ngikut, Pak. Ini itu gimana itu ya kisah? Iya, betul Pak. Kalau yang pertama yang Bapak bilang itu ada orang yang konten upload ya konten-kontennya yang tidak pantas dan lain sebagainya. Ustaz kalau kita komen makin rame dia makin senang komennya makin banyak. Gitu, Pak. Ini sekarang ini Pak musimnya ini Pak. Mandi lumpur online ya Pak. Yang dari TikTok yang disawer itu Pak. Nenek-nenek dia mandi lumpur, dia siram-siram badannya dengan lumpur itu, satu kali saweran dia siram itu. Sekarang lagi itu kan yang lagi viral-viralnya. Jadi Ustaz saya nggak mau nyawer. Kenapa? Karena saya kasihan nanti kalau saya sawer nenek itu ini dia ketagihan, akhirnya dia terus lakukan itu. Akhirnya stigma yang muncul itu jadi negatif gitu ya Pak. Kita mengeksploitasi orang tua gitu kan begitu. Ada itu Pak, lagi rame itu di Jawa sana, itu lagi musim lagi didatang-datangi polisi dan lain sebagainya lah.
Jadi apakah itu boleh? Iya Pak, yang Bapak lakukan itu, yang tidak mengkomen itu adalah metode dakwah dengan cara hikmah. Dia masuk kepada hikmah. Lalu Ustaz, apakah ada dakwah negatif? Gak ada Pak. Dakwah gak ada yang negatif. Jika Bapak tidak melakukannya atau Bapak dakwah itu pokoknya positif, tidak ada yang negatif, tidak ada sebutan dakwah negatif. Dakwah ya dakwah. Kalau Bapak berbuat negatif, mengajak orang lain berbuat negatif, itu bukan dakwah gitu. Misalnya mengajak orang lain untuk itu bukan masuk ke dakwah gitu. Memang Bapak mengajak orang lain berbuat mungkar gitu. Jadi tidak ada dakwah negatif. Tadi itu masuk ke hikmah ya Pak. Tidak mengkomen atau kita tidak ikut berpartisipasi sehingga dia itu menganggap bahwa yang dia lakukan itu sia-sia, sehingga gara-gara kita tidak komen, kita menganggap itu sia-sia, dia berhenti berbuat itu dengan cara hikmah itu Pak. Hikmah yang Bapak lakukan dengan metode hikmah. Dan insya Allah semuanya Pak, jika Bapak meniatkan itu untuk hal yang baik, maka akan mendapat pahala pada akhirnya. Insya Allah. Insya Allah. Begitu Pak. Sudah Ustaz? Doa Pak Ustaz. Baik. Bapak Ibu, setelah kajian ini dan apa yang kita dengarkan, tentunya kembali kita bermohon hanya kepada Allah atas segala apa yang telah kita dengar, apa yang kita lakukan. Sebagaimanapun diri ini, tetap kepadanya kita meminta. Astaghfirullahaladzim. 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 Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.